semuanya, selamat datang channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberi kalian referensi racun buat kalian yang doyan dengan fotografi atau videografi. So kalau kalian baru nemu channel ini, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Dan kali ini gue lagi di peak, gue dapat kesempatan oleh Fujifilm untuk mencicipi Fujifilm X-T30 Mark II. Kamera yang udah banyak juga di request di channel SM Media dan sekarang kita dapat kesempatan. Cuman di sini ya kurang lebih impresi gua kameranya sangat mirip dengan generasi yang pertama. Jadi pembahasan di video ini kita akan berfokus aja sama apa aja improvementnya dibandingkan yang generasi pertamanya. Nah, yang gue suka banget untuk sebuah kamera yang Mark II yang tampangnya sama dengan generasi pertamanya, gue mikir kalau dia hanya ada upgrade dari segi firmware aja. Tapi ternyata enggak, di sini dia ada hardware juga yang diupdate dan gue cukup suka dengan hal itu karena layarnya ini sekarang dia udah menggunakan layar dengan resolusi 1,62 juta pixel. Sedangkan yang versi sebelumnya itu cuma 1,04 juta pixel. Jadi cukup signifikan sehingga kita kalau ngeliat gambar di sini bisa lebih tajam, lebih reliable buat ngecek hasilnya dan lebih oke juga kalau kita pengen ngatur fokus secara manual dan kita ngecek udah fokus atau belumnya lewat layarnya ini. Jadi udah oke banget karena setahu gua 1,62 juta pixel itu mirip dengan X-T4 dan X Pro 3 juga. Lalu ada update yang cukup menarik juga buat kalian yang doyan foto karena di sini buat kalian yang doyan foto burst maksud gua, karena di sini dia juga udah meningkatkan kapasitas burst modenya. Maksudnya kapasitas buffer fotonya. Jadi kalau sebelumnya kalian shoot continuous di JPEG itu cuma bisa sampai 90 sampai dia buffernya berhenti dan harus nulis ke memori, sekarang dia udah bisa sampai 105 gambar, 105 frame dan menurut gua itu jadi satu hal yang mungkin cukup signifikan untuk orang yang memang pengguna burst mode gitu. Kalau di gue sih mungkin memang tidak terlalu terasa, tapi ya nice upgrade juga gitu untuk sebuah Mark II. Lalu dari segi firmware juga katanya dia ada update yang cukup menarik karena dia mengklaim itu punya baterai life yang lebih baik. Jadi dengan sekali pengecasan baterai bisa mendapatkan total gambar, total frame yang bisa kita ambil itu lebih banyak. Jadi kayak mereka mengklaim sih punya firmware yang lebih efisien gitu. Tapi ya gue tidak mengetes bagian itu karena gue kan tidak utamanya untuk foto ya. Tapi itu menarik karena bisa membuat kita motret tuh jadi lebih lama. Dan gue sih berharap ke videonya juga mungkin akan lebih efisien. Sehingga heat issue-nya mungkin akan berkurang yang nanti bakal kita bahas juga. Sama di sini juga dia setahu gua dari segi software dia ada penambahan film simulation baru. Jadi pertama ada klasik negatif yang itu gua suka banget karena buat ngambil foto dengan klasik negatif tuh hasilnya jadi ala-ala filmic gitu. Jadi kayak kamera analog. Gua suka banget kalau misalkan kalian pengen yang gambar-gambar SOOC atau strike out of camera langsung di post ke Instagram, Classic Neck itu salah satu yang mesti kalian coba banget. Sama satu lagi dia juga dapat Eterna Bleach Bypass. Gue sih agak jarang pakai Eterna Bleach Bypass, tapi karakternya cukup menarik karena kalau gue lihat tuh gambar kayak lucu. Eterna itu kan harusnya flat kalau yang Eterna doang. Nah, Eterna Bleach Bypass ini justru kontrasnya agak keras dan hasil gambarnya tuh kayak ala-ala film-film post apokaliptik gitu. Tapi balik lagi itu selera dan paling nggak di sini kita udah dapet 2 film simulation baru dibandingkan generasi X-T30 yang sebelumnya. Lalu dari segi video juga di sini ada update yang menurut gua cukup menarik. Apalagi gua kan memang video shooter banget. Jadi ini update-nya menurut gua oke banget. Sekarang si X-T30 Mark II ini dia udah nggak punya limit 10 menit doang. Sekarang limitnya diperbesar, dia jadi 30 menit. Dan itu bantu banget kalau misalkan kita bikin konten panjang kayak dulu ST itu ada
talk aja, podcast kita shoot pakai X-T30, cuma setiap 10 menit harus berhenti dan record lagi. Sedangkan di sini limitnya udah diperpanjang. Nah, perihal untuk overheating, sebenarnya overheating issue itu masih ada kalau di mode 4K. Jadi gue udah ngetes 4K ngerekam panjang itu dia overheat, tapi karena tidak ada limitnya, dia menghentikan proses perekamannya itu di menit ke-22. Jadi kita dapat video total 22 menit, sedangkan kalau kita pakai Full HD itu tidak ada overheating sama sekali. Jadi balik lagi ke kebutuhan kalian. Dan yang gue suka dari limit ini, kenapa ini penting banget buat gue, karena kita pernah X-T30 itu kita akalin, kita kipasin, dia bisa record tanpa overheating. Jadi dia bener-bener apa ya, terpengaruh oleh environment sekitarnya banget. Jadi kalau kalian di kondisi yang berangin atau yang suasananya adem, harusnya tetap bisa panjang gitu. Cuman dulu mau kita overheatnya udah kita atasi sekalipun, itu ada limit 10 menit, agak mengganggu. Di sini dia limitnya udah jadi 30 menit dan itu sangat-sangat membantu di dalam workflow gua. Apalagi kalau kalian masih pakai Full HD, which is banyak banget kreator di Indonesia yang masih pakai Full HD, itu udah nggak ada isu sama sekali. Karena overheating juga gua udah ngetes ngerekam 30 menit, itu logo kuning pun tidak muncul gitu. Kecuali mungkin kalian rekam berkali-kali gitu, mungkin sampai sejam atau 2 jam mungkin mulai akan ada masalah panas. Tapi di Full HD itu udah aman banget. Sama ada upgrade juga yang cukup penting. Jadi dia sekarang udah mendukung slow-mo 240 frame per second juga, mirip dengan X-T4. Dan gimana ya, walaupun sebenarnya gue nggak begitu pakai sih slow-mo 240 frame per second, karena biasanya ada visual artifact kayak bending gitu. Biasanya kalau kita ada kontras-kontras yang keras, dia detailnya kurang bagus. Tapi balik lagi, kalau untuk kebutuhan tertentu, misalkan cuma buat Instagram, posting dengan resolusi yang nggak terlalu besar, itu nggak bakal noticeable. Dan itu bakal berguna banget karena slow-mo-nya 240 frame per second yang di kamera ini, itu proper. Bukan kayak editan software kalau kita ngerekam di HP. Jadi bener-bener pergerakan tuh ketangkep semua. Jadi itu salah satu fitur yang menurut gue update yang oke banget juga. Oh ya, sama satu lagi seingat gua, entah di foto atau video, dia udah improve juga dari segi autofokusnya. Mungkin bukan sistemnya yang kalau kita pakai masker dia mendeteksi, itu belum. Tapi paling enggak dia di kondisi exposure yang lebih rendah, dia tetap bisa menangkap titik fokusnya. Jadi itu ya lumayan kepake juga gitu. Kalau misalkan kalian suka shoot di kondisi yang cukup low light, dia bisa mengandalkan autofokusnya. Ya paling enggak sedikit improvement dari yang versi pertamanya. Oke, jadi gimana kesimpulan dari gua? Jadi kita syuting outdoor ya gini resikonya, tapi ini tanggung banget, tinggal kesimpulan doang. Dan ada yang track-track lagi di seberang gitu kan. Dan ya, jadi menurut gua gini, X-T30 yang pertama itu dia kayak semacam tentaranya Fuji, tapi ukuran kecil gitu, yang punya ambisi kuat. Sehingga dia bisa mengerjakan tugas-tugas yang harusnya dikerjakan kamera-kamera flagship. Cuman dia gampang capek gitu, gampang kelelahan, overheat, lalu ada limitnya. Dan dengan munculnya Mark II ini kesannya kayak X-T30 tuh masih belum puas dengan kemampuan mereka. Mereka coba terus untuk melatih biar kekuatannya tuh lebih reliable gitu kan, lebih bisa dipakai dengan proper, dengan fitur-fitur kelas atas yang mereka tawarkan. Dan di sini menurut gue cukup memuaskan gitu. Ya walaupun dia sebenarnya belum water shield ya, dan di sini agak berbahaya. Nanti kita langsung meneduh gitu kan. Cuman ya ini jadi opsi yang menurut gue menarik banget. Soal harga sendiri, si X-T30 yang pertama itu ketika launching, ketika kita review, itu berada di harga 13 juta body only. Dan dia hadir dengan harga yang tidak terpaut jauh, 13,5 juta untuk body only. Atau versi kitnya itu 14.999. Jadi ya menurut gue dengan harga tersebut, dengan fitur yang ditawarkan dan improvement yang diberikan, menurut gue cukup worth it. Terutama kalau kalian kayak baru mau beli kamera, daripada yang versi 1, yang generasi 2 menurut gue worth it. Cuman kalau kalian pakai yang X-T30 pertama, upgrade ke sini mungkin akan lebih rumit, tapi gue nggak bisa bilang nggak worth it juga. Karena improvementnya banyak yang membuat Mark II ini bakal lebih kepake gitu, di workflow gue terutama untuk video content creation. Jadi ya balik lagi, ya tinggal kalian sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Kita udah bahas apa aja improvementnya, dan semoga bisa jadi referensi buat kalian dalam menentukan pilihan. Oke,
Itu aja guys, ini udah hujan, kita harus menyudahi video ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau misalnya ada koreksi, saran, atau pertanyaan, taruh semuanya di kolom komentar. Dan seperti biasa, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel ST Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja, gue Erwin di belakang kamera Adaska, dan jangan lupa untuk berkarya. Dan kalau abis ini kita agak lama nggak upload video, kalian tahu penyebabnya.